Sekarang saya sudah membuat. Oke, selamat sore. Hari ini saya akan berkeliling di beberapa ruas jalan di Kota Makassar, dan saat ini saya sedang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, lalu berbelok ke arah bypass yang menuju ke Jalan Dr. Leimena. Dokter apa dokter ya? Dr. Leimena di Antang. Nah, ini adalah Jalan Dr. Leimena. Dari jalan ini tembus melewati Antang, lalu menuju ke Tamangapa, Kecamatan Manggala, lalu berlanjut ke. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah kuburan Cina ya, kuburan Cina. Jadi jalan ini berlanjut ke Kabupaten Goa. Nah, saat ini saya memasuki Jalan Borong Raya. Jalan Borong Raya ini menghubungkan wilayah Antang dengan Kecamatan Panakukang. Di hari-hari biasa, maksud saya di hari kerja, jalan ini cukup padat dan ramai. Lalu saat ini memasuki Jalan Todok Puli Raya. Dari Jalan Todok Puli Raya ini bisa terhubung dengan Jalan Hertasning, lalu Jalan Pengayoman di sekitar wilayah bisnis, daerah bisnis di Panakukang ya. Seperti Jalan Todok Puli Raya tadi, di hari-hari biasa atau di jam kerja, jalan ini juga cukup padat dan ramai dengan lalu lintas kendaraan bermotor. Ini berbelok memasuki ke arah Jalan Pengayoman di Kecamatan Panakukang. Nah, ini sekarang saya sudah memasuki Jalan Pengayoman di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Di wilayah ini terdapat banyak ruko atau pertokoan ya. Di sisi kiri kanan jalan, ruko, pertokoan, tempat hiburan, rumah makan, toko yang menjual beragam kebutuhan. Dan ini masih di Jalan Pengayoman di daerah Panakukang. Saat ini adalah hari libur hari raya ya, Maulid, tapi suasana di Jalan Pengayoman ini cukup ramai dengan kendaraan karena warga memanfaatkan hari libur ini untuk bepergian dan santai.
ini di sebelah kiri adalah salah satu toko yang jual peralatan rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga yang cukup ramai di Kota Makassar. Terkadang parkirannya itu penuh di pinggir jalan itu, sehingga membuat arus lalu lintas agak tersendat. Dan ini masih di Jalan Pengayoman. Sekarang memasuki pertigaan menuju ke Jalan Andi Pangerang Pettarani. Nah, ini di atas ini adalah jalan layang tol Andi Pangerang Pettarani yang menghubungkan lokasi ini di wilayah Panakukang dengan jalan tol Insinyur Sutami. Jadi tanggal 29 September yang lalu, tarif tol di Kota Makassar ini mengalami kenaikan ya. Kenaikan itu berkisar antara 1.500 beberapa ruas jalan tol yang ada di Kota Makassar. Jalan Andi Pangerang Pettarani ini di hari kerja juga biasanya padat kendaraan, tapi di hari libur ini normal ya. Nah, jadi saya kutip dari beberapa media, pemberitaan media, tarif tol yang naik itu di Gerbang Cambaya, lalu Kaluku Bodoa, Parangloe, lalu tol Talok Timur dan Talok Barat. Kenaikannya itu berkisar antara 500 hingga 1.500 ya. Jadi misalnya golongan 1 itu di Gerbang Cambaya, golongan 1 dari 10.000 menjadi 10.500, lalu golongan 2 dari 14.000 jadi 15.000. Jadi kenaikannya Rp1.000 aja. Dari golongan 3 itu 14.000 jadi 15.000, kemudian golongan 4 19.000 jadi 20.500, naik 1.500 ya. Itu di Gerbang Cambaya. Jadi ruas tol yang mengalami kenaikan itu ada di Gerbang Cambaya, Gerbang Tol Kaluku Bodoa, Gerbang Tol Parangloe, lalu Gerbang Tol Talok Timur, Talok Barat. Nah, itu dia kenaikannya berkisar antara 500 sampai 1.500 rupiah. Nah, ini di sebelah kiri di dalam ada pengadilan negeri Makassar, lalu di sebelah kirinya lagi adalah KPPN, kantor pajak KPPN Pratama. Nah, ini yang dia bagian atasnya adalah jalur layang tol ya. Jadi seperti di kota-kota lainnya atau di wilayah lain di Indonesia saat ini, Makassar juga masih mengalami musim kemarau. Di sebelah kanan ini ada pohon, daunnya sudah habis ya, merangkas itu. Tapi di sebelah kiri masih hijau. Nah, di separator sebelah kanan ini ada yang sudah mengering daunnya ya. Dan beberapa wilayah di Kota Makassar mengalami
warga maksudnya mengalami kekurangan air seperti di Kecamatan Talo, lalu Kecamatan Ujung Pandang. Nah, ini di sebelah kiri di bawah ini adalah jembatan Telo. Itu air di sungai itu masih banyak ya. Apa mungkin itu bisa diolah untuk menjadi air minum? Ya bisa saja. Saya pernah ke Aceh waktu sebulan setelah terjadi gempa di sana dan tsunami. Jadi di kota itu warga kekurangan air minum. Jadi pada waktu itu kami diundang oleh perusahaan GE ya, GE. Kalau biasanya di Indonesia tuh kita tahu GE itu perusahaan lampu, tapi ternyata mereka itu memproduksi juga alat untuk penjernihan air. Nah, pada waktu di Aceh itu mereka datang dengan membawa sebuah truk trailer yang panjang itu, yang berapa roda itu ya, 12 roda atau berapa roda itu, pokoknya yang besar itu, dan di dalam satu truk itu lengkap dengan peralatan untuk menjernihkan air. Jadi pada waktu itu di Aceh, warga yang kekurangan air bisa disuplai ya beberapa wilayah dengan menggunakan air yang dijernihkan dengan peralatan dari GE itu ya, GE water treatment kalau nggak salah. Jadi itu cukup membantu. Dan ya seperti di musim kemarau ini, kalau misalnya pemerintah kota berinisiatif ya semestinya bisa mendatangkan alat-alat yang seperti itu. Jadi tidak harus ngedrop air minum ke warga dengan truk-truk tangki PDAM misalnya, atau pemadam kebakaran. Tapi mungkin harga dari satu unit water treatment penjernih air itu mahal juga barangkali, saya kurang tahu. Nah, ini sekarang saya berada di pintu 1 Unhas, akan berbelok masuk ke dalam kampus Unhas. Ya seperti di video-video saya yang terdahulu pernah membahas bahwa di sini suasananya cukup nyaman, adem karena masih banyak pepohonan. Apalagi di musim kemarau ini ya, cuaca di kota Makassar itu bisa mencapai hingga 35 derajat Celcius di siang hari ya, antara jam 10 sampai jam 2 siang itu panasnya bukan main, sangat menyengat. Jadi ya tempat seperti ini ya termasuk hutan kota ya, taman kota, hutan kota, begitu kita bisa datang ya sekedar untuk mencari suasana yang sejuk lah. Di cuaca di Makassar ini pada siang hari itu bisa mencapai antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Itu antara jam 10, jam 11 sampai jam 2 siang. Nah, tapi terkadang juga di malam hari hawanya tuh masih terasa cukup panas juga. Taman art culture di kampus Unhas. Nah, inilah pentingnya menjaga kelestarian lingkungan ya di sekitar kita. Jadi pepohonan itu harus dirawat dengan baik supaya bisa
memberikan keseimbangan di lingkungan kita ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah hotel Unhas, hotel dan convention di Unhas, itu baru dibangun. Ya mungkin terdengar klise begitu bahwa kita harus menjaga atau merawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita, tapi ya beginilah. Ini jika seandainya wilayah ini banyak pohon-pohon ini ditebangi semua, itu bagaimana? Nah, tentu akan, selain pemandangannya jadi jelek dan tentu lingkungan jadi rusak ya. Ini adalah jalan yang menuju keluar, menuju ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan di pintu 1 Unhas. Di lokasi ini setiap hari ramai didatangi oleh warga, tentu saja mahasiswa ya, karena memang suasananya cukup sejuk, banyak pepohonan yang tumbuh di situ, pohonnya besar-besar dan cocoklah untuk sebagai tempat bersantai ya, dan bisa juga untuk berolahraga. Nah, ini adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, ke arah depan itu menuju ke DPP, Daya, Subiang, dan selanjutnya ini adalah Jalan Poros ya, Jalan Poros Makassar menuju ke Maros, Kabupaten Maros. Dari sini kira-kira kalau dari lokasi ini, titik ini ke Maros itu kira-kira 15 sampai 20 km ya ke arah kota Maros. Nah, ini warga yang memanfaatkan suasana sore untuk bepergian dan bersantai ya. Setelah siang-siang itu biasanya masih di dalam rumah, karena ya itulah, karena cuaca yang cukup panas, sangat menyengat di siang hari. Oke, jadi demikian dulu jalan-jalan motoran di beberapa ruas jalan di Kota Makassar. Sampai jumpa di jalan-jalan dengan motoran, motovlog berikutnya di channel Drones ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.